Al-Quran menggambarkan kehidupan yang menyenangkan itu, kehidupan yang membahagiakan, dengan istilah hayatun thayyibah. Jazakumullah. Kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Siapa di antara kita yang tentunya tidak mengharapkan kehidupan yang baik tersebut? Tabiat semua manusia mengidamkan agar hidup ini hidup yang punya arti, hidup menyenangkan, hidup yang jauh dari semua tekanan-tekanan. Karena memang kehidupan itu sendiri adalah sebuah cobaan. Yani setiap saat kita dihadapkan dengan cobaan. Cobaan dalam segala macam, dalam segala bentuk. Yang terkadang mengkeruhkan keindahan hidup yang kita rasakan. Oleh karenanya itu, jika ingin mewujudkan hayatun thayyibah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ke kita kehidupan itu seperti apa yang Allah janjikan, bukan seperti apa yang kita kira-kirakan. Kemudian jemaah yang berbahagia, tabiat manusia tentunya itu diciptakan dengan dorongan cinta untuk mencintai wujud ini, mencintai keselamatan daripada wujud ini, mencintai kesempurnaan wujudnya, dan mencintai kontinunya wujud ini. Dia cinta dirinya ini. Kita semua cinta diri. Kita semua mencintai dan mengharap agar diri ini selamat. Dan kita juga mencintai diri ini sempurna. Serta kita juga mencintai diri ini kontinu. Panjang, umur panjang, tidak lekas mati. Inilah tabiat-tabiat yang ada di dalam diri kita. Tetapi jika kita ingin bertanya, mengapa harus ada sengsara? Ada kesengsaraan ini hidup. Jawabannya sebenarnya adalah kebodohan yang kita miliki. Yakni kesengsaraan itu lahir dikarenakan kita terlalu jahil dalam hidup. Kita tidak punya pengetahuan tentang kehidupan. Bahayanya kebodohan, orang bodoh itu mampu berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya, yang tidak bisa dibuat oleh musuhnya. Itulah orang bodoh.
Makanya di dalam istilah idza aradta dunya fa alaika bil ilm. Jika kau ingin dunia, maka kau harus berilmu. Dan jika kau ingin akhirat, kau pun harus berilmu. Dan jika kau ingin keduanya, kau harus berilmu. Dan ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu sebahagian yang dimilikinya sampai engkau memberikan untuknya semua yang engkau miliki. Dan jika engkau hanya memberikan separuh yang engkau miliki untuknya, maka ilmu tidak akan berikan engkau apa-apa. Jadi hidup ini membutuhkan pengetahuan. Dan kita disuruh untuk lebih mengisi hari-hari ini dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Kita disuruh belajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan turun ayat menyuruh Nabi alaihi salatu wassalam agar memohon kepada Allah untuk ilmunya itu ditambah. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan ya Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi kebodohan melahirkan kesengsaraan. Inilah sebab mengapa hidup ini ada tekanan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl mengabarkan ke kita, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami benar-benar akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ringkas ini menggambarkan atau mengabarkan ke kita tentang janji ke kita apabila ada syarat-syarat yang dipenuhi oleh seorang hamba dan janjinya tidak tanggung-tanggung. Hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik. Dan janji ini juga tidak hanya berlaku untuk kehidupan di dunia kita saja, tetapi melainkan akan kontinu sampai kehidupan akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan. Nah, syarat pertama agar kita ingin wujudkan kehidupan yang baik, Al-Haqq Subhanahu wa ta'ala dengan ringkasnya mengabarkan ke kita agar kita melakukan amal saleh. Ini awal pertama. Man amila salihan. Barang siapa yang berbuat amal saleh. Manusia dinamakan manusia karena aklun yudrik, qalbun yuhib,
jismun yataharrak. Dia terdiri dari akal, adanya akal untuk memahami, adanya hati untuk mencintai, serta adanya fisik untuk bergerak. Itulah manusia. Tadi sudah kita katakan di awal bahwa problem hidup ini, kesengsaraan yang dirasakan dan tercipta dikarenakan bodoh. Dia tidak bisa wujudkan identitas kemanusiaannya dengan memfungsikan akal. Akal diciptakan oleh Allah untuk tahu. Aklun yudrik. Akal butuh nutrisi. Dan nutrisinya adalah pengetahuan. Jadi ingin mengkualitaskan dan ingin mewujudkan hakikat dia sebagai manusia, ini dia yang harus dia fungsikan dengan sebaik-baiknya. yakni tidak ada waktu yang dia lewati kecuali ada informasi, ada maklumat, ada hal-hal yang bermanfaat untuknya dia dapatkan. yakni waktu tidak sia-sia dengan hal-hal yang tidak berharga. Kemudian jismun yataharrak, fisik yang bergerak, amal saleh. Jadi kita harus bergerak. Qalbun yuhib, hati yang mencintai. Ini waqud, ini bahan bakar. Ini yang akan membuat kita tersemangat, tercas terus untuk bergerak. Menariknya jamaah, jika tidak ada connect dua pertama ini, maka fisik ini tidak akan terarah geraknya. Kacau. Ibarat kita ke Perancis lah. Sampai di Perancis, kita sewa hotel di malam hari, lalu kita tidur. Kemudian di pagi hari, saat kita bangun, kita bertanya di orang-orang sekeliling, saya hari ini mau kemana? Ini pertanyaan-pertanyaan aneh kan? Dia tidak tahu mau kemana hari ini. Orang-orang yang di sekitarnya tentunya keheranan. Ini orang tidak tahu mau kemana. Lalu tanya ke dia, Anda ini ke Perancis mau ngapain? Jika Anda ingin menjadi pengusaha, kau hari ini ke perusahaan sana, perusahaan ini, buat relasi bisnis dengan mereka. Kau jadi pengusaha. Jika Anda ke sini ingin berwisata, maka kau ke tempat-tempat rekreasi, ke taman-taman ini, ke kebun ini, ke museum, kau bisa berwisata di sana. Ke laut. Jika kau ke Perancis untuk menuntut ilmu, kau sekolah, tempat-tempat belajar, tempat-tempat pembelajaran, tempat-tempat pengetahuan, universitas ke situ. Jadi hubungan antara akal, hati, serta fisik ini sangat berkaitan. Jika hidup tidak punya tujuan, tidak ada ilmu, fisik tidak bisa bergerak. Dia tidak tahu arah dia harus bergerak kemana. Jadi sebelum, tidak akan mungkin fisik ini bergerak dengan terarah, kecuali dia tahu
dia sudah punya planning, dia sudah pikirkan, dia sudah punya pengetahuan yang matang apa yang harus dia buat. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh. Amal saleh adalah hasil daripada gerak fisik terarah. Bahwa amal saleh yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang sesuai dengan manhaj Allah. Gerak yang sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia beraktivitas mempersembahkan apa yang dia miliki, pengetahuannya, hartanya, waktunya, kedudukannya, jabatannya, dan apa saja untuk kemaslahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu amal saleh. Apa yang dia miliki untuk makhluk. Dia tidak beda-bedakan. Baginya al-khalq kulluhum iyalullah. Semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Anfa'uhum lillah, ahabbahum ilallah, anfa'uhum li khalqih. Seseorang itu akan dikategorikan yang paling dicintai oleh Allah apabila dia menjadi orang yang paling bermanfaat untuk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi dari perbuatan-perbuatan hamba, tidak mau melihat apa yang dia buat. Ke siapa dia lakukan itu. Tetapi bagaimana gerak fisiknya ini sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang dengan begitu mudah bisa mendapatkan surga dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang haus. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Seorang wanita dari kalangan Bani Israel, profesinya penzina, tukang zina. Ini pelacur, sorry. Seorang pelacur dari kalangan Bani Israel masuk surga hanya memberikan minuman kepada seekor anjing yang haus. Anda bisa bayangkan jemaah, amal saleh, amal yang sesuai dengan manhaj Allah, sesuai dengan aturan-aturan Allah. Dia memberikan minuman. Profesinya ya sangat tabu di masyarakat. Orang yang begitu saja dimuliakan oleh Allah karena amal solehnya. Oke, dia ada amal sayyi'ahnya lah, ada amal buruk. Tidak mungkin di antara kita tidak memiliki amal buruk. Kita punya amal buruk. Kita punya amal yang kita tahu bahwa kita itu tidak sempurna. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia berinteraksi dengan kita no limit, tidak ada perhitungan. Agar kita tahu dia itu karim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dermawan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian angkuh? Yani kita ini beramal saleh, perhitungan, sangat perhitungan dengan Allah. Tetapi Allah berinteraksi dengan kita no limit, tidak ada perhitungan. Wallah yarzuqu may yasha bighairi hisab.
Dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab, no limit. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan wujudkan janji-janji ini apabila kita berada di aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan ke kita. Ilmu, sekali lagi jamaah yang berbahagia, ilmu, bahwa kita itu bergerak dengan ilmu. Maksud ilmu di sini adalah ilmu tentang apa yang Allah inginkan ke kita untuk kita lakukan. Jadi bukan inovasi pengetahuan kita, sehingga kita ingin mau meraih kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini syarat pertama, bahwa kita harus beramal saleh, amal yang serasi dengan manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang sepertinya menantang bagi kita. Banyak orang-orang melakukan amal. Kita lihat, ada orang-orang yang dari kalangan hamba yang tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan bantuankah, bakti sosialkah, pemberian-pemberian yang luar biasa. Yani ada orang-orang yang melakukan amal saleh. Amal saleh itu adalah bentuk dari hasil gerak fisik yang baik. Itu amal saleh. Karena memang fisik bergerak. Dia bekerja. Tapi ada orang-orang yang beramal saleh, tetapi dia kufur, dia musyrik. Dia tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengerti lagi syarat yang kedua. Tadi syarat pertama kita disuruh untuk beramal saleh. Man amila salihan. Mau siapa statusnya? Zakarin au unsa, mau laki-laki maupun perempuan. Kemudian syarat kedua yang Allah inginkan di ayat tadi, wa huwa mu'min, dan dia itu beriman. Dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu ahad, Allah itu samad. Dia punya tauhid tentang Allah Subhanahu wa ta'ala.